Baik kakak-kakak, sebentar lagi kita mulai ya kakak. Untuk suara saya aman kah? Aman Kak, aman. Alhamdulillah. Sebentar sambil menunggu rekan yang lain. Atau langsung saja ya, kita mulai saja ya kakak-kakak ya. Baik, izin share screen kakak-kakak semua. Baik, terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kakak-kakak, hari ini kita akan masuk di modul 1.5 ya kakak-kakak. Untuk kakak-kakak tentunya sudah membaca ya untuk modul 1.5. Terus nanti kita tinggal menjalankan saja apa yang ada di sesi kali ini. Yang pertama nanti kita dimohon untuk menyalakan kamera jika tidak berada di jalan. Terus kemudian mematikan mikrofon jika tidak digunakan. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Terus kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Saya lanjutkan. Untuk agenda sesi ini ya, nanti yang pertama yaitu kita memahami tentang backward design. Oh, sebentar, ini mikrofonnya saya matikan dulu ya. Saya ulang. Agenda sesi ini yaitu satu, memahami backward design, dua, pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga, pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Untuk backward design, apakah kakak sudah membaca ya? Belum Kak, pernah dengar tapi belum pernah baca. Oh baik. Modulnya belum pernah Kak, belum baca modul sama sekali. Tapi sudah bisa dibuka untuk modul 1.5? Bisa, tapi belum sempat membaca Kak. Oh iya ya. Kalau begitu saya coba jelaskan garis besarnya ya. Untuk backward design itu adalah pendekatan perencanaan pembelajaran yang dimulai dengan menentukan tujuan akhir atau hasil belajar yang diinginkan sebelum merancang metode pengajaran dan penilaian. Pendekatan ini dikembangkan oleh Grant Wiggins dan J. McTagee dalam buku Understanding by Design. Dalam backward design itu, guru memulai dengan hasil yang ingin dicapai dan bekerja mundur untuk merancang pengalaman belajar yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Ada 3 tahapan dalam backward design itu.
yaitu satu, menentukan hasil yang diinginkan, terus kemudian yaitu menentukan bukti yang dapat diterima, yang ketiga yaitu merancang pengalaman belajar dan mengajar. Kemudian untuk manfaat backward design itu, manfaatnya dari backward design itu fokus pada fokus pada hasil belajar. Pendekatan ini memastikan pengajaran sesuai dengan tujuan sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah dan disengaja. Terus kemudian kesesuaian penilaian dengan tujuan. Manfaat lain yaitu kesesuaian dengan tujuan. Dengan merancang penilaian terlebih dahulu, guru dapat memastikan bahwa penilaian benar-benar mengukur hasil belajar yang diinginkan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu efisiensi dalam pengajaran, mencegah kelebihan konten dengan memprioritaskan apa yang paling penting untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian untuk pengembangan kurikulum PJOK, secara garis besarnya pengembangan kurikulum PJOK adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik, pengetahuan olahraga, serta kesadaran kesehatan siswa. Kemudian kurikulum PJOK itu juga berfokus pada aspek motorik keterampilan gerak, kebugaran jasmani, perilaku sehat, dan karakter positif melalui berbagai aktivitas fisik. Begitu kira-kira garis besarnya seperti itu. Nanti bisa dibaca kembali untuk di LMS-nya. Terus kemudian saya lanjutkan. Untuk aktivitas pertama yaitu backward design adalah pengembangan dalam pengembangan kurikulum PJOK ya. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, nanti saya akan meminta kakak-kakak untuk tulis dalam kolom chat ya dan jelaskan alasannya memilih angka ya. Jadi nanti di sini saya ada pertanyaan ya. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 ya toh, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK itu. Nah, nanti saya akan meminta kakak-kakak untuk tulis dalam kolom chat dan jelaskan alasannya memilih angka tersebut ya Kak. Monggo dipersilahkan ditulis di kolom chat. Terus nanti setelah memilih angka tersebut, alasannya kenapa kok memilih angka tersebut nggih Kakak? Baik, langsung saja saya mulai dari yang pertama. Di sini ada Kak siapa ini? Bentar. Dari Kak Yan Rangga. Monggo Kak Yan Rangga. Kenapa memilih angka 5? Silahkan menggunakan mic. Ya, terima kasih. Kenapa saya pilih angka 5? Ya. Itu kalau menurut saya memang masih jauh karena kurikulum itu kan luas sekali ya. Kurikulum itu sederhananya kan pemahaman saya, sedangkan pemahaman saya kan seperangkat cara dan sebagainya menuju tujuan. Nah, itu udah banyak sekali background-nya. Terutama masalah dengan pendekatan, kemudian model, metode itu aja masih tumpang tindih kalau saya pribadi secara pengetahuan. Jadi masih sangat jauh. Kalau sebatas hanya alurnya backward seperti apa itu udah oke lah, udah paham kita. Dari mulai tujuannya maju kemudian mundur lagi itu bisa dipahami dengan sederhana. Tetapi breakdown dari alur itu kan juga masuk perangkat untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang menurut saya masih jauh kalau saya. Jadi setengah pun mungkin kebanyakan kalau menurut saya. Saya kembalikan lagi. Siap Kak Yan Rangga ya. Gitu. Jadi masih ada di angka 5 atau 50-50 antara apa? Ya dan tidak berarti. Monggo dari Kak Fitri, Kak Dian, kemudian Kak Suwardiana. Dari Kak Fitri dulu, monggo.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi kata 5 itu sebenarnya juga masih kebanyakan ini Pak, masih kebanyakan karena saya sebenarnya juga masih abu-abu juga tentang apa detail kurikulum, penyusunan kurikulum. Saya tahu kan belum seutuhnya 100%. Nah, seperti mungkin prinsip-prinsip penyusunan kurikulum, terus juga modul ajar itu juga itu baru apa ya, kita belajarnya baru istilahnya baru mendengar macam-macam asesmen juga. Terus kemarin juga kaitannya dengan aset itu juga nanti kan arahnya juga ke sana dalam penyusunan kurikulum juga ini. Dan ini ya angka 5 sebenarnya masih banyak ini Pak bagi saya. Intinya ya kami belum sepenuhnya utuh mengetahui seperti apa nanti CP juga itu apa pembelajaran sampai detail fase-fase pembelajaran juga itu kan nanti juga arahnya mungkin ke sana Pak. Ini cukup dari saya Pak. Siap Kak. Kemudian dari Kak Dian, Kak Swardiono, monggo salah satu. Iya, saya dulu ya. Yeah. Saya memberi skor 5 ini mungkin juga sebagai bentuk niatan dulu, niat untuk memahami dulu. Karena selama ini yang terjadi di dunia pendidikan kita ini kurikulum berubah-ubah dari tahun ke tahun, sehingga ketika kita mau memahami, ketika kita memahami satu kurikulum sudah tambah lagi, saya bingung yang mau dipakai. Akhirnya kami terus terang jujur kita jalan tempat dengan mengajar dulu yang sudah kita ajarkan, karena bagaimana kesan masa lalu masih teringat-ingat di saat ini, sehingga berubahnya kurikulum itu justru malah tidak semakin memberikan cerahan, tapi justru malah membingungkan. Tapi saya berusaha untuk selanjutnya ya kita berusaha untuk memahami saja dan mempelajari, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu dari saya Kak. Siap, terima kasih Kak Swardiono. Monggo kakak-kakak yang lain yang sudah menuliskan di sini ada Kak Sri Purwanti, kemudian ada Kak Krisna, ada Kak Azati, monggo. Langsung saja. Iya, monggo Kak Dian. Iya. Saya hampir mirip dengan Kak Fitri sebenarnya. Angka 5 kayaknya juga kebanyakan kalau menurut saya, karena kurikulum itu selalu berkembang setiap tahun gitu. Kita belum selesai mempelajari kurikulum yang lalu, udah datang yang baru. Jadi masih harus banyak belajar kalau saya. Terus tentang PJOK-nya sendiri juga berkembang, karena keilmuan itu kan bagaimanapun juga setiap waktu berkembang. PJOK-nya, keilmuan tentang PJOK-nya berkembang, kurikulumnya juga berkembang. Terima kasih. Baik Kak Dian, monggo langsung disambut kakak yang lain yang sudah hadir. Saya mencoba Kak. Monggo silahkan. Ya, mungkin saya juga sepaham dengan teman-teman yang lain. Mungkin angka 5 itu juga terlalu banyak ya Kak, karena di sini saya juga harus banyak belajar, terus dalam memahami pengembangan kurikulum itu juga perlu waktu mungkin. Selain itu juga di sini ada proyek juga, itu kita juga harus banyak belajar. Dari asesmennya juga banyak belajar, seperti itu. Mungkin sudah cukup Kak. Baik Kak, terima kasih. Satu lagi monggo sebelum saya lanjutkan perwakilan yang belum siapa? Disian. Kalau tidak ada, langsung saja saya lanjutkan ya untuk kakak-kakak untuk materinya. Baik kakak-kakak, memang pada dasarnya untuk kurikulum sendiri juga memang berubah-ubah, kebijakan dari sana setiap kali ganti menteri tentunya juga berubah kurikulum seperti itu, atau mungkin melanjutkan atau mungkin ada tambahan dan lain-lain seperti itu.
Baik Kakak, langsung saja saya tambahkan ya untuk materi berikutnya. Terus kemudian, nah nanti kakak-kakak saya minta kembali untuk menulis dalam kolom chat ya. Apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu? Nah kalau ini pasti semua harus bisa jawab karena kita guru apa? PJOK. Nah tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu apa? Monggo langsung dijawab di kolom chat. Tujuannya apa Kak? Ditulis di kolom chat ya Kak. Atau mungkin kakak bisa mengambil dari Kurikulum Merdeka 2024 juga bisa Kak. Ya, nanti bisa mengambil dari sana juga bisa. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu? Sambil saya bacakan dari Kak Dian Eka. Bukan, dari siapa dulu nih? Oh, dari Kak Krisna ya. Dari Kak Krisna, untuk mencapai tujuan nasional melalui aktivitas jasmani. Oke. Monggo kakak-kakak yang lain. Apa sih tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu? Dari Kak Dian, tujuannya adalah pembelajaran PJOK di sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya pengembangan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Berarti kompleks ya Kak. Dari Kak Azati Ahmad, pengembangan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional melalui aktivitas jasmani. Kemudian dari Kak Fitri, mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani, fisik, mental, sosial, emosional, intelektual. Dari Kak Sri Perwanti, tujuan pendidikan jasmani yaitu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Dari Kak Yan Rangga, untuk mencapai tujuan pendidikan melalui media aktivitas jasmani. Oke. Dari Kak Afe, mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan, tidak hanya mengembangkan fisik saja. Dari Kak Guntur, mendorong peserta didik untuk aktif bergerak sehingga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mengembangkan bakat minat peserta didik. Baik, secara garis besar sudah mulai masuk ya Kak. Dari Kak Suwardiano, untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara keseluruhan, baik otak kiri maupun otak kanan, untuk memperoleh keseimbangan. Dari Kak Sesi, mengembangkan siswa secara keseluruhan dan menyokong mapel yang lain. Baik Kakak, saya coba menjawab berdasarkan menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum 2024 ya Kak. Jadi pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK ya bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi gerak yang akan menjadi
disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Baik kakak, sekarang saya ingin mengajak kakak-kakak berdiskusi. Ya, setelah kita flashback, kita mempelajari beberapa, ya, saya akan mengajak kakak-kakak untuk berdiskusi ya kak. Baik, langsung saja. Mari berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide yang nanti saya bagikan ya. Terus nanti kakak-kakak akan menjawab dalam Google Doc ya, seperti biasa nanti akan saya berikan link, terus kemudian kakak-kakak jangan lupa mengisi nama terlebih dahulu, jangan sampai menulis jawaban tapi tidak ada namanya gitu. Terus kemudian untuk soalnya itu sebentar saya cari soal dulu. Untuk soalnya nanti seperti ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ini yang pertama. Terus kemudian nanti soal yang kedua yaitu dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Baik, langsung saja saya coba bagikan anunya ya. Saya bagikan linknya, nanti silahkan kakak-kakak langsung dikerjakan, tapi sebelum dikerjakan ingat jangan lupa mengisikan nama. Monggo, ada di chat kakak, silahkan diklik, terus kemudian bebas mau di mana, yang penting itu kosong, tidak dipakai kakak yang lain, berarti kakak bisa menggunakan link tersebut. Monggo langsung saja. Di situ ada nama, di atas paling atas itu ada nama, kakak bisa geser, mau di nomor berapa bebas, silahkan cari kertas yang kosong, silahkan dituliskan. Di bawahnya masih ada, nggak usah uyak-uyakan di kertas satu ya. Kak Guntur bisa pindah ke kertas bawahnya, coba ditarik ke bawah, itu ada kertas lain. Mungkin Kak Suwardiano atau siapa bisa di kertas bawahnya seperti itu. Monggo silahkan. No ya, untuk waktunya 10 menit ya Kak ya, nggak usah lama-lama. Monggo silahkan cari tempat yang kosong, kertas yang kosong, terus diisikan nama. Usahakan semua kakak-kakak mengerjakan tugas selalu mengerjakan ya kan, untuk yang di Google Doc itu. Waktunya dimulai dari sekarang ya Kak, kalau sudah paham. Berarti nanti berakhir di jam 1:45. Ya, 1:45.
Jadi itu ada kolom nomor 1, kemudian ada soal, terus kemudian ada jawab dan jelaskan. Jadi tolong dijelaskan juga ya, Kak. Sampai jam 1:45. Selamat mengerjakan. Terus kemudian nanti kakak-kakak akan berlatih mempresentasikan ya, Kak. Tidak perlu di share screen pun juga nggak apa-apa, tapi nanti berlatih untuk mempresentasikan jawaban dari apa yang sudah kakak jawab. Begitu, Kakak. Nanti waktu presentasinya nanti sekitar 20 menit. Monggo, Kak, Prof. Ediantoko, ada pertanyaan? Silakan.
Maaf, baru gabung nggak? Oh, siap, siap. Langsung saja, Kak. Itu ada di kolom chat, sudah ada belum? Belum. Baik, langsung saja saya kasihkan lagi. Nah, silahkan Kakak mengisi ini ya, Kak. Di kolom chat. Kolom chat. Di Google Doc ya. Cari kertas yang kosong ya, Kak. Jangan lupa dikasih nama. Terus? Ya, diklik itu. Diklik, terus Udah, masuk. Kenapa? Udah masuk. Langsung saja, Kak. Cari kertas yang kosong, yang belum dipakai kakak-kakak yang lain. Waktunya sampai jam 1:45. Ditarik ke bawah, cari kertas yang kosong ya, Kak. Cari yang belum dipakai kakak-kakak yang lain. Yang di bawah-bawahnya masih banyak yang kosong ya.
Halo Kak Asto. Ini kok nulis di sini nggak bisa ya Kak? Nomor berapa jenengan? Saya itu mau nomor berapa itu? Yang bawah sendiri 19 apa ya? Dari halaman 11. kok nggak bisa ya? Sebentar Ini saya cari 19 ya. bawah sendiri. Bawah sendiri. Sini berarti ya. Iya Kak. Bisa loh Kak. Cepat saya tes. Tes. Oh, saya nulis tes bisa. Saya ini kok nggak bisa ya? Sebentar saya delete dulu Kak, sebentar. Atau kalau nggak bisa gini aja. Jenengan tulis di kolom chat aja nggak apa-apa. Nanti saya kopinya ke sini. Oh gitu. Nah, Ya Kak, ya Kak. jadi jawab ke kolom chat. Jangan lupa ditulis nomor ya. Ya, ya, oke, oke Kak. Nama siapa Kak? Tak tulis ke dulu nih. Kita Pravidianto kok. Kita Pravidianto kok. Pravidianto kok. Gini aja ya Kak. Tinggal denger mawon. Nanti tinggal tak kopikan ke sini aja. Jawabannya sini. Silakan. Untuk yang pertanyaan terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan itu? Pertanyaan ini itu mengarah pada refleksi terhadap pemahaman guru kakak-kakak ya mengenai tujuan dari mata pelajaran yang kakak ajarkan terlepas dari kurikulum yang digunakan. Terus kemudian pemahaman yang baik tentang tujuan mata pelajaran merupakan Kak, fondasi penting bagi seorang pendidik. Seperti itu Kak. Oke. Dan ditulis situ toh, nanti tinggal tak copy ke sana saja.
Yuk, nggih, makasih. Sing ini ditarik aja ke belakang. Langsung ke jawabannya aja, Kak. Nanti saya copy ke sana, Kak. Tinggal 4 menit lagi ya, Kakak-kakak. Untuk Kak Pravidianto kok sudah menjawab belum, Kak? Nulis Kak, nulis. Oh, siap. Dikopikan aja diketikkan di apa namanya? Di chat terus kemudian nanti di enter biar saya copy ke sana. Jawabannya aja ya. Ya Kak, ya Kak. Satu menit ya Kakak-kakak.
Oke, waktunya habis ya kakak-kakak. Monggo Kak Pravidiantoko. Saya kopikan dulu jawaban nomor 1 ini, saya copy. Terus kemudian ini punya Kak Pravidiantoko, kalau kopikan ke sini. Di bawah sendiri ya Kak tadi Kak. Nomor 1 saya copy sini. Oke, langsung saja kakak, karena waktunya juga sudah habis. Silahkan dipresentasikan kakak untuk kakak nomor 1 ini siapa? Sebentar saya cari dulu. Nomor 1. Oke, sebentar Kak Pravidianto. Dari Kak Suardiono, monggo Kak Suardiono langsung dijawab dan dijelaskan. Atau mungkin dari kakak lain dulu, silahkan yang sudah siap. Saya hanya kasih kesempatan 3 orang saja ya. Sebentar, dari Kak Sumarina, monggo Kak Dian, silahkan dibacakan. Ini bisa dipaskan apa di nama saya? Bisa, sebentar saya carikan dulu nih. Oke, nomor halaman 7. Nomor 7. 8 kalau nggak 7, 8. Tabel ke-7. Ya, bawahnya ini. Ini kan? Yes. Oke. Ya, sebelumnya saya minta maaf, di belakang ada back sound sedikit mengganggu karena lagi nyambi ngomong. Oke, nomor 1, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jawaban saya adalah terlepas dari kurikulum, sedikit banyak saya sudah memahami tujuan dari mata pelajaran PJOK. Dalam mata pelajaran PJOK, saya meyakini bahwa banyak hal yang bisa disampaikan pada peserta didik, baik secara psikomotor, kognitif, ataupun afektif, mental, sosial, emosional. Selain hal tersebut, dalam mata pelajaran PJOK mampu mengembangkan karakter positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pertimbangan tersebut, saya menjadikan hal tersebut di atas sebagai acuan dalam proses pembelajaran saya. Terus bawahnya, Kak. Tujuan yang bisa dicapai adalah meningkatkan kualitas pelajaran. Yang kedua adalah membentuk karakter siswa yang mandiri. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Yang keempat, meningkatkan individu peserta didik secara menyeluruh, mental, sosial, emosional, fisik, psikologis. Yang kelima, meningkatkan individu yang dapat meregulasi diri. Maksudnya meregulasi diri itu mampu ketika dia berpikir bahwa dia salah, maka dia mampu, oh apa yang benar gitu. Maksud saya di situ. Ketika dia merasa benar, dia juga tidak lantas sombong. Maksudnya seperti itu regulasi diri. Sepemahaman saya. Yang keenam, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya aktivitas jasmani sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat. Yang ketujuh, meletakkan landasan karakter moral yang kuat, yaitu percaya diri, disiplin, jujur, kerjasama, sportif, demokrasi sebagai cerminan rasa tanggung jawab personal dan sosial. Karakter moral di sini nanti bisa ditambah, saya lupa apa saja, saya cuman yang keinget saja. Yang kedelapan, menciptakan suasana rekreatif yang berisi
keceriaan, interaksi sosial, tantangan, dan ekspresi diri. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, Kak Dian. Terima kasih, Kak Dian. Selanjutnya, 2 orang lagi. Siapa, Kak? Langsung resen aja. Nanti saya share screen kan. Di slide keberapa nanti saya carikan. Halo, saya. Ya, Kak Suwardiano, slide 1, Kak? Oke, bentar Kak Suwardiano, Ya. saya carikan. Ya, 1, coba. Monggo, silakan, Kak. Belum kelihatan nih. Oh, Ini. kok nggak kelihatan? Belum terlihat, Kak? Belum terlihat. Atau jenengan anu aja ke Google Doc-nya aja, terus jenengan baca aja nggak apa-apa. Mic-nya biar hidup nggak apa-apa. Belum kelihatan. Tidak terlihat, Kak. Tidak terlihat Jenengan ini aja buka ke Google Doc ya toh. Ke tabelnya Google Doc itu aja, terus jenengan baca saja langsung. Oh ya, ini sudah. Sudah ya. Ya. Monggo silakan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan memberikannya sebagai acuan? Ya, menurut pendapat saya, ya walaupun kami sudah memahami, walaupun tidak seluruhnya, tetapi kami berusaha untuk belajar dan menjadikan acuan dalam mengajar. Karena seorang pendidik atau seorang guru ini dalam mengajar harus menggunakan pedoman dan dasar yang jelas dari kurikulum. Karena kurikulum ini bertujuan, khususnya PU Jogana, adalah untuk memperhatikan keterampilan gerak ini sebagai wujud atau sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar. Jadi dalam olahraga ini tidak hanya dituntut kognitif, tapi juga memperhatikan sesuatu yang yang benar. Yang di atasnya gimana? Yang nomor 2. Kok nggak kelihatan? Saya kira, tapi kan Kak Suwardiano ada di Google Doc ya, tapi kan sudah terlihat kah? Belum kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Belum. Kalau belum saya bacakan aja Kak. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Ya, ini jawaban dari Kak Suwardiano. Bisa, karena pada dasarnya pelaksanaannya mudah dilaksanakan dan bisa memberikan keleluasaan kepada guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa. Begitu kan Kak? Baik, silakan untuk yang terakhir siapa? Iya. Resen dulu. Singkat padat. Siapa nih? Kak Asadi Ahmad, coba. Monggo Kak Asadi Ahmad. Iya. Siapa? Saya carikan dulu. Asadi ini di slide berapa? Saya langsung di Google aja nggih, Kak. Enggak masalah. Bisa. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saja terkait dengan kurikulum, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Menurut saya belum sepenuhnya memahami,
Karena dengan kurikulum yang ada saat ini, guru masih disibukkan dengan administrasi yang sangat banyak. Yang dulunya RPP itu bisa cuma 3 lembar, 2 lembar, tapi sekarang kalau menurut modul ajar yang sekarang itu sangat banyak sekali. Dan saya pun sampai saat ini masih penyelesaian juga belum begitu memahami modul ajar yang sekarang ini karena dari Kemendikbud Ristek juga belum apa ya guru mah dituntut untuk bisa seperti bereksperimen ya. Jadi seperti mungkin harus menyesuaikan sendiri dengan kurikulum yang ada saat ini. Mungkin itu nomor satu. Kemudian untuk nomor dua, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa, yaitu membentuk SDM yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing tinggi, meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Melalui PJOK memiliki peranan penting dalam perkembangan proses belajar peserta didik. Guru PJOK harus mampu menjadi agen transformasi bagi peserta didik agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran untuk mencapai target yang dapat diukur melalui pengalaman belajar dan perubahan sikap. Selain itu, dukungan semua pihak tertentu, baik di sekolah, komite, dinas terkait juga perlu karena adanya kerjasama agar nanti tujuan yang ingin dicapai itu benar-benar bisa terlaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya Kak, terima kasih Kak. Baik kakak sudah dijawab mewakili kakak yang lain ya. Jadi jawabannya garis besarnya seperti itu. Sebentar, saya mengkopikan poinnya Kak Pravidiantoko. Baik kakak, saya langsung lanjut saja ke materi berikutnya. Khawatirnya nanti waktunya tidak cukup. Baik, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Dalam konteks tujuan ini, garis besarnya seperti tadi ya Kak. Jadi untuk konteks ya pada dasarnya sama dengan kakak yang sudah jawab. Saya lanjutkan ya. Kemudian memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini. Pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, kemudian mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Saya lanjut lagi saja. Baik, sekarang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa, Kak? Bagaimana cara kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ada yang bersedia menjawab? Jika tidak ada, baik, saya coba jawab ya. Bagaimana memastikan agar Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Jadi, untuk memastikan agar pengajaran benar-benar menyasar tujuan pembelajaran itu diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur. Berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu satu, menggunakan pendekatan backward design. Backward design adalah metode yang dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian menentukan bentuk penilaian, dan terakhir merancang aktivitas belajar. Dengan cara ini, semua kegiatan dan materi yang dipilih akan secara langsung mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara apa? Merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang ketiga yaitu dengan cara apa? Keterkaitan antara tujuan, aktivitas, dan penilaian. Yang keempat, desain penilaian yang autentik dan selaras dengan apa? Dengan
tujuan. Dan yang terakhir yaitu berikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif. Kira-kira demikian Kak jawabannya ya Kak. Langsung saja saya lanjutkan. Kemudian proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama itu seperti apa? 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua yaitu apa? Menentukan metode penilaian. Yang ketiga, bagaimana merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Lanjut saja, pesan kuncinya untuk backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Kemudian aktivitas kedua itu kita menyusun program PJOK. Coba nanti saya ada pertanyaan, nanti kakak-kakak jawab benar atau salah ya. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini. Jadi nanti di sini ada definisi, ada tulisan, nanti tolong kakak menjawab ini benar atau salah. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jawabannya apa? Benar. 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 Benar ya? Jawabannya salah, kakak. Kemudian, ya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jadi buku itu adalah kurikulum. Benar atau salah? Salah. Betul, salah. Yang terakhir kakak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar. Nah, benar, betul. Kalau yang ini betul ya kak. Saya lanjutkan kak. Berikutnya, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka yaitu ada 1. Struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Terus kemudian, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jadi kurikulum operasional di sekolah saya mungkin berbeda dengan kurikulum di tempat pensiun. Nah itu kenapa? Monggo silakan dijawab. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan itu? Karena berbeda kebutuhan setiap satuan pendidikan. Ya, garis besarnya seperti itu kak. Jadi mungkin bisa saya lebih jelaskan ya. Kurikulum operasional itu berbeda antar satuan pendidikan karena apa? Karena setiap sekolah itu memiliki apa? Memiliki konteks, kebutuhan gitu. Memiliki konteks, memiliki kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang berbeda-beda atau dikatakan unik. Kemudian kurikulum Merdeka sebagai salah satu kerangka pendidikan di Indonesia mendorong fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi lokal masing-masing. Ya, perbedaan itu terdiri dari apa saja, kakak? Perbedaannya. Perbedaan itu terdiri dari apa? Perbedaan karakteristik sewa. Terus kemudian konteks sosial dan budayanya juga mungkin ada perbedaan. Kemudian dari sumber daya dan fasilitasnya juga berbeda-beda. Mungkin SDA atau SD di kota itu mungkin SD ya yang saya sebagai contohnya. Mungkin SD yang ada di kota mungkin muridnya banyak, otomatis bosnya juga banyak. Otomatis fasilitas yang dia bisa berikan juga berbeda. Terus kemudian di desa muridnya hanya sedikit, mungkin satu kelas 5, 6 seperti itu. Nah, bisa jadi pendapatan bosnya juga sedikit.
Kemudian potensi lokal dan lingkungan sekitarnya juga berbeda. Kebebasan, kemudian yang terakhir yaitu apa? Kebebasan dan kemandirian satuan pendidikan juga berbeda-beda. Terus kemudian Kak, saya coba ini, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nanti kakak-kakak diminta untuk berbagi cerita ya Kak. Tapi nanti berbagi ceritanya sama, nanti ada di kolom Google Doc. Untuk soalnya yaitu seperti ini. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nanti silahkan dijawab dan dijelaskan. Terus kemudian, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, ini nanti saya akan membagikan link apa namanya Kak, Google Doc-nya. Nanti silakan kakak-kakak nanti diklik terus kemudian dijawab. Sebentar. Saya kopikan di ini ya Kak, di kolom chat ya Kak. Silahkan kakak-kakak beralih di kolom chat, terus silahkan diklik, nanti kakak-kakak akan diarahkan menuju ke Google Doc. Seperti biasa, nanti silahkan kakak-kakak mencari nama yang kosong. Kertas yang kosong di mana, silahkan langsung dikasih nama. Di bawahnya juga ada, di bawahnya lagi juga ada, seperti tadi. Waktunya kalau ini sekitar 20 menit ini Kak. Sedikit lebih lama. 30 menit cukup lah. Soalnya 3 ya. Masing-masing soal tak anggap ini 10. 10 kali 10, 20, 30. 30 menit lah. Berarti nanti setengah 3 selesai ya Kak. Waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan cari tempat-tempat yang kosong, terus segera diisi masing-masing soal. Asumsinya 10 menit.
Jika kesulitan bisa baca-baca di LMS ya Kak. Siapa yang belum? Lima belas menit lagi ya Kak. Halo, Ya. Mas Tom. Saya tak Ya. di chat saja Kak. Ini masuk Bisa. itu Susah. bisa ngetik, cuman lemot ini. Oh siap bisa Kak, monggo. Tak copy. Oh, sudah nulis nama belum di sana tadi? Itu. Jenengan ini apa, scroll ke bawah itu. Nomor 3 Kak ya. Siap, saya cari. Jenengan jawab aja di kolom chat jawabannya aja nggih Kak. Nanti Ya, tinggal saya kopikan lagi ke sana, saya bantu kopikan.
Tidak usah tergesa-gesa, waktunya masih ada 15 menit. Cukup jawabannya aja ya Kak Gita. Ya, ya, oke, oke. Nomor 1 sudah saya kopikan ke sana.
Ya. Oh, ada nanya aku, Pak. Apa gue? Menjemput ayat jam 3. Ayat jam 3. Oh, aku rak turun. Ya. Baik kakak-kakak, karena waktunya sudah habis ya kakak, saya lanjutkan kembali. Setelah tadi menjawab 3 pertanyaan, kemudian saya akan mencoba melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk Kak Pravidianto kok, adakah jawaban 2 dan ketiga? Oh ini nomor berapa ini tadi? Bentar saya kopikan dulu untuk 2 sudah Kak, 2 sudah. Yang Tinggal 2 3. sudah. Oke, saya kopikan dulu ya. Ini tadi Kak Pravidianto. Oh ini Kak kita ini 2. Terus kemudian ini sambungannya yang kedua nih Kak ya. Kak, iya Kak. Oke. Saya taruh di bawahnya aja. Oke kakak-kakak, saya lanjutkan ke materi berikutnya kakak-kakak, karena waktunya juga sudah semakin ke sini, jadi sudah mendekati jam 3 kakak. Terus kemudian saya akan menjelaskan 6 faktor. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu ada apa saja sih sebenarnya? 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu yaitu ada 1. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2. Konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan teknologi. Sebentar. Ini jawaban ketiga, Kak? Iya, Kak. Iya, Kak. Saya kopikan dulu. Ini yang ketiga. Oke. Nah, faktor tadi sudah ya, 6 faktor sudah. Sekarang aktivitas yang ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Sekarang, menurut kakak-kakak, kata kunci apa sih yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini? Ada apa saja sebenarnya yang kita bahas ini sebenarnya? Monggo silahkan dijawab. Kalau ini dijawabnya pakai mic saja langsung atau raise hand, monggo silahkan. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Adakah? Baik, kalau tidak ada, saya coba jawab ya. Dalam pembahasan terkait pengembangan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK, beberapa kata kunci yang sering muncul dan menjadi fokus utama itu ada beberapa macam yang sering kita bahas, yaitu 1, fleksibilitas. Fleksibilitas itu apa sih? Kurikulum PJOK perlu fleksibel agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah serta karakteristik siswa.
Ya, kedua yaitu apa? Kontekstual. Pembelajaran PJOK harus relevan dan dengan kondisi lokal, baik dalam hal potensi, lingkungan budaya maupun fasilitas yang tersedia. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya fokus pada pencapaian tujuan yang jelas, terutama apa? Terkait keterampilan motorik, kebugaran fisik, pengetahuan kesehatan, dan karakter. Terus kemudian yang sering kita bahas lagi apa? Penilaian otentik. Penilaian otentik itu apa sih? Penilaian otentik penilaian yang autentik berdasarkan apa? Kinerja nyata siswa. Itu penting untuk mengukur apa sih? Keterampilan praktis dan perkembangan fisik. Yang kelima, yang sering kita bahas apa, Kak? Kebutuhan siswa. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa termasuk pendekatan yang inklusif dan beragam. Yang keenam apa? Pengembangan karakter. PJOK tidak hanya tentang fisik, tetapi juga pengembangan nilai-nilai seperti kerjasama, sportivitas, dan disiplin. Yang terakhir apa, Kak, kira-kira? Aktivitas fisik. Pembelajaran berbasis aktivitas fisik yang mendorong siswa untuk bergerak aktif dan mengembangkan keterampilan olahraga. Kata-kata kunci ini mencerminkan prinsip penting dalam merencanakan kurikulum PJOK yang berfokus pada pembelajaran yang relevan, adaptif, dan menyeluruh. Sekarang, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Apa saja sih sebenarnya yang kita bahas? Yaitu satu, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Terus yang kedua yaitu apa? Pengembangan kompetensi karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Terus yang ketiga yaitu apa? Fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter, satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Sekarang, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berdasarkan kalimat tersebut itu merujuk pada apa sih? Kalimat tersebut merujuk pada prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk apa? Untuk mengembangkan potensi anak mengembangkan potensi alami anak secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis atau keterampilan tertentu, tetapi juga pada pengembangan karakter, moral, sosial, dan spiritual anak-anak. Makna dari kalimat yang berwarna biru itu ada beberapa poin ya, yang perlu kita garis bawahi. Makna dari kalimat ini adalah apa sih? Menuntun segala kodrat. Itu maksudnya apa? Pendidikan harus selaras dengan apa? Potensi alami yang dimiliki oleh anak. Setiap anak memiliki bakat, kemampuan, dan minat yang berbeda-beda. Tugas pendidik adalah menuntun dan mengembangkan potensi tersebut, bukan memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat atau sifat alami mereka. Ibarat kata seperti ini, anak itu ibaratnya dia burung disuruh disuruh berlari kira-kira bisa tidak? Ya bisa, tapi ya dia tidak akan maksimal.
burung disuruh berenang seperti ikan, bisa tidak? Tidak bisa, karena burung dia terbang. Ibaratnya anak-anak itu ikan. Ya toh, anak-anak itu ikan ibaratnya. Terus mereka disuruh terbang, bisa enggak? Ya bisa, tapi tidak akan maksimal. Siapa yang lebih maksimal? Ya burung. Ibarat anak-anak itu ular, ya toh. Anak-anak ibaratnya ular. Dia disuruh terbang seperti burung, bisa enggak? Enggak bisa. Seperti itu. Jadi kita tugasnya yaitu menuntun dan mengembangkan potensi anak tersebut. Yang kedua, dari yang bergaris biru yang berwarna biru itu ada kalimat keselamatan dan kebahagiaan. Itu maksudnya apa sih? Pendidik harus apa? Berorientasi pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan anak dalam hidupnya. Ini berarti bukan hanya sukses dalam karir dan materi, tetapi juga dalam hal kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual. Terus coba kita cermati lagi kalimat di situ. Di situ ada sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu maksudnya apa sih? Pendidik harus mempersiapkan anak menjadi individu yang berkembang sebagai manusia seutuhnya secara pribadi dan juga sebagai anggota masyarakat yang apa? Yang berkontribusi positif. Artinya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan diri saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terhadap kegiatan sosial dari anak-anak tersebut. Baik, pada sesi hari ini, kakak-kakak, kita sudah satu peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kakak-kakak, jadi harapannya kakak sebelum mengikuti modul berikutnya itu kakak sudah membaca. Jadi paling tidak nanti kita mau dibawa kemana sih itu sudah jelas gitu. Nah, kakak-kakak nanti akan ada banyak soal yang ada di LMS. Nanti silahkan kakak-kakak cermati satu persatu. Jika kakak-kakak tidak bisa menjawab, silahkan buka-buka modulnya yang ada di LMS. Demikian kakak-kakak. Terima kasih dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Mungkin dalam penjelasan saya kurang jelas. Kakak-kakak, dari saya silakan kakak-kakak untuk menyalakan kameranya kembali. Kita akan melakukan sesi foto bersama kakak-kakak. Baik kakak-kakak, gaya bebas ya kak. 1, 2, 3. Langsung saya share kembali ke grup dulu sebentar kak, sebelum kita akhiri. Baik kakak-kakak, karena juga ini waktunya juga sudah jam 2:43 ya. Mungkin kakak-kakak akan ada acara mau jalan-jalan mungkin. Kira-kira mau kemana ini Kak Krisna? Sholat. Oh siap. Iya. Maafin anakku belum maaf. Iya, ini Oh izin ya, kakak. Chris. Iya. Apa? Saya izin lebih awal ya kakak. Nggak apa-apa ya kak? Siap. Kalau bisa sebelum. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak.